wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Intalks. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama bintang tamu. Ya, mau tahu nanti bintang tamunya siapa? Aku bakal telepon dia sebentar lagi. Ya, bakal zoom call sama dia sebentar lagi. Tapi sebelum itu mau cerita-cerita dulu sama teman-teman sedikit soal Intalks. Ya, perkembangan Intalks gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang ada follow Instagram aku bisa follow di @intanfarhana atau intanfrhana ya. Ini handle-nya. Ceritanya kan selama S2 kemarin gitu ya, ada banyak sekali hal yang aku pelajari, nggak cuma soal akuntansi karena bidang aku akuntansi dan juga riset, tapi ada banyak hal sekali di luar itu, apalagi soal pengembangan diri. Nah, salah satunya adalah mengenai semangat belajar. Jadi selama S2 itu aku benar-benar merasakan gimana pentingnya kita mengetahui hal-hal basic, hal-hal yang sometimes we take it for granted. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita udah paham sesuatu hal itu, padahal sebenarnya enggak gitu. Nah, aku ingin mengambil kesempatan untuk mengembangkan platform Intalks ini untuk membahas hal-hal yang bukan yang tabu ya, itu program lain, tapi hal-hal yang mungkin kita semua menganggap kita sudah paham tapi sebenarnya belum. Contoh yang paling dekat lah gitu ya, dengan episode kemarin, episode Intalks soal rasisme, waktu aku ngobrol sama Kak Virus. Jadi di situ aku kan sampai nanya gitu, apa sih sebenarnya rasisme itu, kenapa seseorang bisa rasisme. Kita mau bahas hal-hal dasar seperti itu gitu. Jadi topik-topik yang mungkin serius itu, tapi kita akan ngobrol secara santai. Itu ala-ala apa ya, diskusi brainstorming di pustaka gitu. Jadi kalau lagi sekolah, kalau teman-teman yang nanti bakal sekolah juga ya, bakal lanjut pendidikan, pasti tuh nanti akan merasakan gimana asiknya diskusi bareng teman ya soal topik-topik yang kerasa berat sebenarnya, misalnya kayak topik ekonomi, topik politik, topik-topik pokoknya isu-isu global gitu. Tapi sebenarnya ketika sudah diobrolin brainstorming secara santai, itu sebenarnya asik gitu. Bahkan sekarang obrolan-obrolan seperti ini udah jadi obrolan warung kopi ya kan. Nah, jadi kali ini aku mau membawa itu ke Intalks. Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal stres ya. Aku pengen ngobrol sama temen aku ini, dia psikolog ya, kita satu SMA. Dia kemudian ngambil psikologi di UI ya, sekarang udah jadi psikolog di ibunda.id ya. Dia udah jadi psikolog sekarang di situ. Jadi aku mau ngobrol-ngobrol sama dia soal psikologi dan juga soal stress management. Oke, yuk sekarang aku mau zoom call dia. Tapi sebelum itu aku mau ingetin teman-teman dulu untuk nonton ini sampai habis. Terus juga subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar aku bisa terus ngupload konten-konten yang baik, yang bagus, yang informatif. Juga teman-teman kalau ada saran topik apa yang perlu untuk dibahas di Intalks ya, bisa di komen di bawah. Nanti aku juga akan coba follow up dan mencari narasumber yang oke nih di bidangnya untuk topik-topik yang teman-teman pengen aku bahas di Intalks. Oke, sekarang aku mau call dulu nih orangnya. Oke, assalamualaikum Vira. Waalaikumsalam, Tan. Apa kabar? Akhirnya ya collab bareng ya. Ya, alhamdulillah setelah direncanakan. Iya. Ya, jadi teman-teman, kita sudah kedatangan teman aku ini, teman SMA, dari SMA kita temenan, Cut Makfirah Faisal namanya, psikolog handal. Amin insyaallah. Nah, jadi teman-teman, kita hari ini kayak tadi aku bilang, kita mau ngomongin soal stres hari ini. Jadi mengundang langsung ahlinya di bidangnya, ngomongin soal ini nih, kan banyak nih Fir nih yang udah tertekan nih, udah di rumah terus nih, di rumah aja. Betul. Iya, jadi kita mau ngobrolin soal stres. Ngomong-ngomong, Vira hari ini sekarang kegiatannya apa aja nih, Fir? Sekarang yang profesionalnya ya, kegiatan profesional Ya, ya. di rumah nggak apa-apa, kan santai juga nih. Di rumah aja, kalau lagi di rumah aja ngapain gitu kan? Kalau kegiatan non profesionalnya ya mengurus rumah tangga, suami. Baru ada baby kan? Baru baby, baru 3 bulan. Kemudian kalau kegiatan profesionalnya sekarang
aku berprofesi sebagai associate psychologist di @ibunda.id. Follow ya, follow. Oke, nanti aku bakal taruh di sini handle-nya Ya. @ibunda.id. Iya. Jadi Vira S1-nya psikologi, Ya, S2-nya juga psikologi, langsung profesi S2 profesi gitu. Jadi dapat 2 gelar, magister psikolog sama magister psikologi sama psikolog gitu, S2 profesi. ini menarik nih. Sebelum kita ngobrolin soal stres kan, aku mau tahu sedikit lah soal basic-basic soal psikologi, psikolog gitu. Ini sebagai orang awam nih yang nggak paham. Sebenarnya apa sih psikologi itu? Terus kan kalau dari segi profesi kan ada, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, ada psikolog, ada psikiater. Ya. Nah, mungkin aku mau tahu dari situ dulu tuh, apa sebenarnya ilmu psikologi itu? Kalau definisi yang general digunakan sih, ilmu psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia beserta proses-proses mental yang dialami oleh manusia gitu. Itu secara umum sih definisinya seperti itu. Jadi kalau psikolog itu profesinya, itu jangan salah lagi ya. Kadang-kadang banyak tuh soalnya yang bilang kuliah apa, jurusan apa, psikolog. Enggak, jurusannya ya psikologi, karena ilmunya itu ilmu psikologi. Tapi psikolog itu adalah pekerjaannya, profesinya gitu. Terus perbedaan antara psikolog sama psikiater, tadi kan Intan udah jelasin ya, kalau aku itu S1-nya psikologi, S2-nya psikologi juga. Jadi kalau psikolog itu basicnya memang ilmu psikologi. Sedangkan psikiater itu S1-nya fakultas kedokteran gitu. Oh beda? Benar? Beda. Jadi psikiater itu pokoknya dokter, basically mereka itu dokter yang kemudian ngambil spesialisasi di bidang psikiatri, di bidang kejiwaan gitu. Kan dokter ada yang jadi dokter mata, dokter kulit gitu ya. Ini ya dokter kejiwaan, psikiater gitu. Oh oke. Satu, nggak pernah tahu soal. Iya, makanya itu dia tujuan Intalks ini ya. Iya, tujuan Intalks kita belajar hal yang baru nih, hal-hal yang mungkin kita pikir udah paham, oh tuh psikologi tuh soal kejiwaan, soal ternyata beda. Oh benar, oke. Jadi approach-nya juga berbeda kan. Kalau kayak psikiater, mereka itu basicnya dokter, jadi mereka bisa meresepkan obat gitu. Sedangkan psikolog, kita basicnya ilmu psikologi, bukan dokter, jadi kita nggak bisa meresepkan obat gitu. Simpelnya sih gitu. Aku nanti bakal nanya lebih jauh sih soal obat-obat ini. Soalnya kan karena mental health ini isu yang cukup sangat ini kan ya sekarang ya, karena memang sedang naik daun sih. Iya, sangat sedang naik daun sekarang di mana-mana. Mungkin nggak tahu ya, pernah baca di negara-negara maju itu isu-isu yang paling tinggi itu malah masalah suicide, bunuh diri, mental health dibanding di negara berkembang. Jadi mungkin isu ini yang sekarang sangat sedang ini sekali ya, karena angka bunuh diri itu jauh sangat tinggi sekarang. Benar nggak sih kalau dibandingkan dulu, atau Vira ini kenapa sih kok sekarang bisa isu mental health ini bisa sangat heboh lagi? Mungkin bisa jadi juga karena angka bunuh diri yang tinggi itu. Tapi kalau bicara data sih sebenarnya aku nggak punya datanya ya saat ini. Apakah angka bunuh dirinya itu meningkat atau enggak. Tapi kalau aku sih lebih melihat karena orang-orang sudah mulai menyadari pentingnya mental health gitu. Kalau mungkin dulu-dulu orang itu punya orang-orang itu punya stigma gitu terhadap orang yang punya gangguan mental atau masalah kejiwaan tertentu, tapi sekarang orang-orang sudah mulai menyadari bahwa itu merupakan sesuatu yang natural, yang semua orang pasti pernah mengalaminya. Jadi sama-sama semua orang berusaha untuk meningkatkan awareness-nya ini. Oke. Ngomongin soal sekarang kan orang udah mulai sadar nih masalah isu-isu kejiwaan lah, isu-isu kesehatan jiwanya. Kan ini beda nih tadi, psikolog sama psikiater. Nah, aku mau nanya, masalah-masalah apa sih yang membuat orang pergi ke psikolog?
hal apa yang ditangani oleh psikolog berbeda, dan mungkin kasih juga Vira juga bisa kasih insight perbedaan dengan psikiater. Oke, mungkin biar gampang jelasin yang psikiater dulu kali ya. Balik lagi tadi kan poinnya mereka itu basicnya dokter. Kalau ilmu kedokteran itu gimana sih, kan erat kaitannya sama sesuatu yang sifatnya biologis, genetis, seperti itu ya. Jadi kalau memang kondisi kejiwaannya itu lebih besar peranan faktor biologisnya dan perlu ditreat dengan obat-obatan, itu biasanya memang ranah psikiater. Langsung aja aku kasih contohnya yang ekstrim kayak skizofrenia, itu kan memang karena ada ketidakseimbangan kimiawi lah gitu ya di otak penderitanya, sehingga memang perlu ditreat dengan obat-obatan, dan itu memang biasanya ranahnya psikiater gitu. Tapi kalau masalah-masalah yang lebih erat kaitannya dengan faktor masalah interpersonal, sosial, seperti itu biasanya memang lebih ke psikolog gitu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya kayak apa tadi, maaf itu susah nih itu kan susah itu kalau medical term, apa tadi, skizofrenia ataupun misalnya kayak apa yang kalau aku sih dari film ya Fir ya, honestly dari film exposure kayak bipolar misalnya kayak gitu itu juga psychiatrist ya, psychiatrist. Iya. Kalau bipolar itu sebenarnya faktornya itu ada faktor biologisnya juga, ada faktor sosialnya juga. Biasanya kalau bipolar itu lebih ke kombinasi antara keduanya sih. Jadi tetap mereka biasanya kalau memang derajat keparahannya itu sudah lumayan tinggi, tetap ditreat pakai obat juga, tapi butuh juga penanganan dengan psikolognya untuk agar si penderitanya ini bisa belajar keterampilan sosial, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Oh gitu. Oh berarti dia not necessarily sendiri-sendiri ya? Karena betul. Sebenarnya yang ideal itu adalah ya dua-duanya berkolaborasi gitu antara psikolog dan psikiater. Tapi soal ke psikiater, ke psikolog ini ada stigma tersendiri gitu kan, Fir? Kalau maksudnya kayak di masyarakat kita itu kayak kalau ke psikolog itu, aduh aku gila nih, aduh nih pokoknya menghindari lah gitu yang ke ranah-ranah situ, karena stigmanya, apalagi kalau ada orang tahu ya, dia udah pernah ke psikolog, pasti ada judgement tuh, oh berarti dia ada sakit nih atau apa gitu. Nah itu sebenarnya apa sih yang terjadi, Fir? Gimana, mungkin Vira sendiri? Iya. Emang biasanya kalau yang Intan sering dengar apa nih kalau ke psikolog, stigmanya apa? Ya udah ada gangguan kejiwaan, gila gitu, sakit, gila. Ya mungkin itu juga yang membuat orang jadi enggan ke psikolog atau psikiater ya. Padahal kan sebenarnya mungkin mereka yang kurang teredukasi aja bahwa sebenarnya yang bisa berkonsultasi dengan psikolog itu bukan hanya orang-orang dengan gangguan jiwa yang berat gitu, tapi juga bisa dengan kalau kita bilangnya itu kategorinya itu normal bermasalah. Jadi maksudnya dia ya seseorang yang termasuk dalam kategori normal, tapi dia sedang bermasalah aja dalam kehidupannya, sedang menghadapi stres karena ada masalah dengan pasangan misalnya, ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, seperti itu. Dan bahkan orang yang tidak mengalami masalah juga sebenarnya bisa aja berkonsultasi dengan psikolog dalam rangka pengembangan diri gitu. Jadi ada juga kok sebenarnya kalau orang yang udah paham nih tentang kesehatan mental, ada aja sebenarnya mereka nggak punya masalah tertentu, tapi mereka mau konsultasi dengan psikolog itu karena lebih mau mengenali dirinya lebih dalam, jadi lebih tahu kepribadiannya seperti apa, lebih tahu pembentukan kepribadiannya itu seperti apa yang membuat dia punya kepribadian seperti ini, terus hal-hal apa yang perlu dia lakukan untuk mengembangkan dirinya itu ada loh. Jadi itu salah besar ya sebenarnya stigmanya kalau yang ke psikolog itu artinya orang gila gitu ya, saya kasih tanda kutip ya, itu salah besar karena toh yang bisa konsul sama psikolog sangat bervariasi.
kondisinya? Mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang penasaran. Kalau misalnya nih, kayak tadi kategori normal bermasalah lah yang Vira bilang gitu kan. Berarti kan maksudnya dia dari segi hanya merasa tertekan, merasa ada masalah gitu kan, nggak tahu mau ngobrol ke siapa, dia ke psikolog gitu. Mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu solusi apa sih yang kemudian bisa di-expect dari psikolog ketika dia datang ke psikolog ngobrolin soal masalah dia gitu. Salah satu prinsip paling penting dalam ilmu psikologi itu adalah individual differences gitu. Jadi semua solusi itu kita bikinnya ya tailored ke masing-masing orang. Jadi nggak ada tuh yang namanya satu solusi general yang bisa diaplikasikan ke semua orang gitu. Enggak. Makanya psikolog itu biasanya sesinya panjang ya, minimal 1 jam. Minimal 1 jam karena kita harus benar-benar tahu nih orang ini kondisinya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, lingkungan sekitarnya itu seperti apa. Jadi kita benar-benar melihat faktor-faktor yang mempengaruhi masalah orang itu, sehingga kita juga bisa memformulasikan masalah yang benar-benar sesuai dengan si pribadi itu gitu. Karena kan mungkin kalau kita ngobrolnya singkat aja, oh ya udah kamu stres. Ya udah curhat aja gitu, tapi kan mungkin nggak semua orang kondisinya seperti itu gitu. Jadi prinsipnya individual differences, kita assess lagi sesuai dengan kondisi mereka masing-masing gitu. Tapi memang lanjut. Sudah itu aja. Aku juga mau share soal pengalaman gitu. Jadi aku juga dulu pernah berpikir seperti orang kebanyakan, Fir, bahwa ya you don't need to go to psychologist gitu. Nggak perlu lah gitu. Cukup ya berdoa, cukup ikhlas gitu. Kita bakal ngomongin itu. Tapi pernah aku berada di satu fase yang memang udah nggak tahan lagi gitu. Maksudnya kayak udah penuh aja gitu, penuh di dalam dada, kayak udah nggak tahan. Akhirnya memutuskan untuk ke psikolog. Itu waktu S2 kemarin ya, karena memang cukup berat waktu itu. Ya, S2. Ya, jadi ternyata pas sampai ke situ ya asik sih sebenarnya. Bukan yang kayak aku bayangin gitu, Virlo, kayak dan setelah keluar dari sesi itu memang benar-benar merasa plong gitu. Walaupun ya maksudnya kayak makanya sometimes the power of talking gitu ya, beda. Iya, beda. Sangat beda gitu rasanya curhat sama orang yang kita kenal sama curhat ke psikolog tuh beda. I can assure that. Dari kliennya sendiri ya. Iya, ini udah pernah nih. Makanya aku bilang kan mungkin tadi, misalnya mungkin ada yang masih ragu di luar sana soal untuk apa sih psikolog, walaupun Vira tadi udah menjelaskan. Tapi memang it works for me gitu loh waktu itu. Waktu itu aku setelah satu sesi disarankan untuk satu lagi 2 minggu kemudian. Pas di sesi selanjutnya tuh dia memang langsung bilang, kayak langsung notice gitu ada yang berbeda gitu dari aku gitu, yang kemarin itu kayak suram gitu hidup kan. Sekarang udah lebih bright gitu. dan memang apa ya, disitulah aku benar-benar realize bahwa ternyata penting gitu aspek-aspek yang aku pikir sebelumnya bisa aku handle sendiri, ternyata ngobrol sama psikolog ini punya satu hal tersendiri yang bikin kita berbeda gitu, punya perspektif lain gitu, yang kita sama sekali pikir sebelum ini ya bukan seperti itu gitu. Jadi membuka lah gitu, dan especially tidak ada judgement. Itu sih yang ya mungkin Vira bisa bahas soal itu, soalnya sulit tuh, Vir, kita ngobrol pasti kalau curhat sama orang pasti kita ada hal-hal yang kita sembunyikan gitu kan, kita takut dijudge gitu, pergi sama temen gitu. Nah mungkin Vira bisa bahas soal itu sedikit. Aduh, itu ada berapa mata kuliah ya, berapa SKS yang membahas itu aja waktu kuliah sebenarnya. Tapi ya intinya emang itu sih, kita
di pendidikan emang amat sangat ditekankan untuk belajar mendengar dengan empati gitu, no judgment. Dan sebenarnya fun fact juga, kita tuh ada kode etiknya emang tidak boleh menangani keluarga sendiri atau teman-teman dekat sendiri gitu, karena yang namanya manusia mungkin subjektivitas itu pasti ada gitu ya. Jadi supaya tetap objektif ya lebih baik memang kliennya itu yang tidak kita kenal gitu. Berarti aku nggak boleh konsul sama Vira dong. Ngobrol berfaedah aja ya. Ngobrol-ngobrol berfaedah gitu ya. Banyak orang yang bilang kalau kayak tadi lah, kayak aku kan termasuk salah satu pernah termasuk di orang-orang yang berpikir bahwa cukup dengan doa. Cukup dengan doa selesai gitu. Nah, kenapa? Karena setelah pengalaman ke psikolog itu, di situ aku sadar bahwa sebenarnya kombinasi kedua ini juga malah lebih bagus gitu. Iya, betul. Mungkin Vira bisa bahas itu sedikit. Iya, jadi aku juga nggak akan mengiyakan, juga nggak akan mendinai ketika ada orang yang bilang ya udah ada masalah ya berdoa. Ya aku nggak akan mendinai hal itu juga gitu. Karena balik lagi tadi individual differences kan, setiap orang itu punya kondisinya masing-masing, setiap orang punya value-nya masing-masing. Kalau memang ada orang yang dengan cara berdoa aja rasanya udah plong, udah selesai masalahnya, ya good for you gitu, I'm happy for you too gitu ya udah. Tapi bukannya sebenarnya kalau kita jalanin dua-duanya itu lebih baik ya gitu. Jadi habluminallah juga habluminanas juga gitu. Benar. Kan bukan berarti kalau kita ke psikolog kita nggak percaya kekuatan doa, bukan berarti kalau kita ke psikolog kita nggak mau minta tolong sama Allah lagi, kan nggak berarti gitu ya. Justru ini juga salah satu ikhtiarnya kita untuk menjaga kesehatan mental kita gitu. Jadi ya kalau setuju sih sama poin yang tadi Intan bilang bahwa kalau dua-duanya bisa jalan barengan ya kenapa harus milih salah satu aja. Iya benar, karena memang itu tadi, karena nggak bisa kita pungkiri gitu, kadang-kadang ada di satu titik di mana kayak memang udah sesak kali gitu di dada gitu. Padahal sebenarnya pokoknya nggak sanggup lagi gitu, pengen keluarin gitu kan ini beban. Makanya Vira, aku kemarin itu aku bilang setelah keluar dari situ kayak kerasa kurus gitu badan. Iya. Hilang beban. Ya memang kita psikolog itu sering menganalogikan perasaan kita itu seperti rumah gitu ya. Jadi rumah itu kalau rasanya udah ngap, udah terlalu banyak udara-udara kotornya, itu apa yang harus kita lakukan kalau rumahnya udah ngap gitu? Kita harus buka pintu, buka jendela, menyediakan ventilasi gitu ya. Ya itu juga perasaan kita gitu. Kalau udah ngap ya perlu dikeluarkan. Ventilasi lah istilahnya kalau di psikologi. Ya. Setuju. Nah, kita ngomongin ngap nih, ya perasaan yang ngap. Kita ngomongin itu kan tadi kita mau ngobrolin soal stres itu tadi. Nah, ini langsung nih sama ahlinya mau nanya-nanya nih soal stres. Kan banyak orang bilang, oh aku stres kali nih, aku stres nih. Oh, sebenarnya apa sih Fir stres itu? Karena kadang-kadang gini, maaf panjang sedikit lagi ya. Stres kita yang biasa ini kan sering bilang gitu kalau kita stres gitu. Aduh capek nih, tekanan, stres segala macam. Ada satu lagi yang mengatakan oh kalau stres itu dalam tanda kutip lagi gila. Oh dia orang stres tuh. Ya benar. Kan? Oh dia kenapa tuh udah stres tuh, udah jadi orang stres gitu. Itu nah, orang Aceh sih biasanya yang gitu. Itu. Kalau di lain nggak ada ya Fir? Enggak sih. Baik, itu di Aceh. Nah, aku mau nanya nih, perbedaannya apa? Terus ya itu tadi, stres itu apa sebenarnya? Stres itu sebenarnya ada definisi medisnya, ada definisi psikologisnya ya. Kalau aku pasti omonginnya bahasnya psikologisnya aja ya. Intinya stres itu adalah perasaan tertekan secara emosional gitu. Jadi ketika ada suatu kondisi yang kurang menyenangkan atau ada suatu perubahan gitu yang mengakibatkan perasaan tertekan secara emosional, nah itu baru dikatakan stres. Oh gitu, berarti kalau udah ada perasaan tertekan gitu, udah terganggu gitu ya. Rasa ngap tadi ya? Ya, rasa ngap tadi bisa jadi juga. Oke. Nah,
tadi kalau itu kira-kira kenapa sih Fir orang bisa stres, walaupun ya memang banyak alasan, tapi kenapa ketika dia bisa merasa sebegitu tertekan dan ngap tadi, kenapa dia bisa merasa seperti itu? Nah, itu sebenarnya bisa ada faktor eksternal dan juga faktor internal gitu. Kalau faktor eksternalnya kayak yang tadi udah aku jelasin di definisinya, faktor eksternalnya itu bisa jadi karena ada perubahan kondisi, misalnya baru kuliah nih, baru masuk kuliah, atau baru ditempatin di jabatan baru misalnya gitu. Ada perubahan yang membuat kita tidak nyaman, itu kan faktor eksternalnya. Kalau faktor internalnya itu ada juga pengaruhnya sama kepribadian kita masing-masing sih. Ada orang-orang yang punya resiliensinya tinggi, jadinya dia mungkin lebih jarang mengalami stres. Ada juga orang-orang yang lebih mudah beradaptasi misalnya dengan perubahan gitu. Jadi faktornya itu ya kedua hal itu secara umum. Oh, soalnya aku tuh dulu pernah merasa kalau aku nggak pernah stres. Oke. Jadi tuh dulu pernah aku merasa kayak, kan ada orang bilang gitu, aduh stres gitu, banyak persoalan gini. Terus aku kok hidup aku lurus-lurus aja ya, aku merasa nggak pernah stres gitu. Terus tiba-tiba pas S2 ya, karena kerasa gitu kan, karena di lingkungan baru sendiri, bahasa, budaya, kuliah, pokoknya bertubi-tubi gitu. Nah di situ baru merasa, oh kok tertekan gitu kan. Karena ada perubahan itu tadi kan. Ada perubahan tadi, bener kayak Vira bilang. Terus atau mungkin juga Fir, bisa nggak orang sebenarnya nggak menyadari kalau dia ada tekanan gitu? Bisa aja sih. Jadi kan stres ini gejalanya macam-macam ya. Ada yang memang terasa secara psikologis kayak merasa khawatir berlebihan, terus jadi overthinking, terlalu kepikiran. Tapi ada juga sebenarnya gejalanya itu malah munculnya secara fisiologis. Ada tuh orang yang stres tiba-tiba muncul bentol-bentol. Atau yang banyak juga stres tiba-tiba kalau orang Aceh bilangnya naik asam lambung gitu. Oh ya, ada. Jadi sebenarnya ciri-ciri stres juga, cuma mungkin orangnya nggak menyadari karena ya ciri-cirinya itu sekunder kan, nggak secara langsung terlihat dengan nyata gitu. Oh, bahkan dia maksudnya kadang-kadang nggak bisa merasakan gitu ya? Itu sih kalau udah terlalu numpuk masalahnya biasanya kayak gitu tuh. Oh gitu. Itu udah panjang, penjelasannya sudah lebih mendalam lagi. Nah, soalnya kan maksudnya kayak begitu, kadang mungkin ada orang yang merasa kayak dia ya udah nggak ada beban gitu kan, tapi maksudnya kayak tadi sebenarnya ada setiap kita ini di hidup pasti ada beban gitu kan. Cuman maksudnya itu tadi mungkin level stresnya sendiri itu kan berbeda-beda ya berarti ya. Cara orang mempersepsikan stres itu kan bisa beda-beda masing-masing orang gitu. Jadi misalnya masalahnya sama nih, sama-sama baru kuliah gitu. Tapi si A stres banget, si B biasa aja. Karena kan ada faktor internalnya itu tadi juga. Oh iya, makanya ya tadi ya kalau di psikologi itu individual differences itu matters. Iya, betul. Nah, mau nanya lagi tuh, stres itu berarti kan normal ya, Fir? Iya, normal sekali. Is there any level yang membuat dia tidak normal? Oke, ini ada fakta menarik nih sebenarnya. Jadi stres itu sebenarnya terbagi dua bahkan. Jadi ribet ya, stres aja ada teorinya gitu ya. Jadi stres itu ada yang namanya eustress sama ada yang namanya distress. Mungkin yang sering kita dengar itu distress. Yang satu? Eustress. Eustress, oke. Sama satu lagi itu distress. Oke. Distress sering dengar kan? Sering dengar. Eustress nggak pernah dengar ya. Jadi eustress itu justru stres yang sebenarnya bermanfaat buat kita gitu. Misalnya ketika kita diberikan tugas baru gitu, tapi hal itu membuat kita stres, tapi justru membuat kita excited, termotivasi gitu, lebih berenergi gitu. Oh misalnya kayak stres nih, aku mau syuting in talks gitu kan, stres nih. Iya benar. Iya benar. Itu ada rasa-rasa stresnya juga kan sebenarnya, ada rasa cemas deg-degannya juga kan ya.
Ya itu stres gitu. Itu justru membuat kita jadi lebih fokus, kemudian lebih mempersiapkan segala sesuatunya itu lebih matang gitu. Itu eustress. Berarti itu stres baik gitu ya? Stres yang positif yang bisa berguna buat kita gitu. Oh, oke. Kalau yang Nah, satunya lagi di stres. di stres itu ya jenis stres yang pada akhirnya mengganggu orang tersebut gitu. Jadinya membuat orang itu merasa cemas dan hasil akhirnya itu malah jadi kontraproduktif gitu. Oh gitu. Ya, kalau stres sama tesisnya misalnya, kalau di stres ya ujung-ujungnya malah tesisnya nggak kelar-kelar. Tapi kalau eustress ya malah bisa jadi lebih termotivasi untuk menyelesaikan secepatnya, melakukan yang terbaik gitu. Oh, kok tiba-tiba aku merasa kayak ini membagi-bagi ini aku yang ini pengalaman ini pernah. Iya itu. Oh itu faktor menarik sih. Stres itu kan sebenarnya reaksi alamiah tubuh ya untuk memberikan sinyal ke kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan nih atau ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Jadi stres itu sebenarnya sinyal alamiah tubuh kita gitu buat diri kita untuk melakukan sesuatu atau memperhatikan sesuatu. Jadi not necessarily have to be like a negative gitu kan? Berarti ada juga hal-hal yang positif kayak tadi. Benar. Kayak apa ya? Mempersiapkan pernikahan ya pasti stres ya. Tapi kalau ujung-ujungnya stres itu malah membuat kita jadi mencari vendor-vendor yang terbaik, yang paling cocok gitu dan sebagainya, ya itu jadinya eustress kan, bukan stres. Oh gitu, menarik. Wah ini ilmu baru nih, nggak pernah dengar nih. Selalu mengkambing hitamkan stres gitu. Ya, jadi stres itu reaksi alamiah tubuh yang sebenarnya bisa aja kita turn ke sesuatu yang justru berguna buat kita gitu. Nah, ngobrolin itu, berarti kan stres itu controllable. Suatu hal yang bisa dikontrol. Iya, benar-benar. Baik itu yang eustress atau distress kan? Nah, mungkin Vira bisa kasih tips nih, gimana cara mengontrol stres gitu. Karena nggak bisa dihindari kan, kayak tadi nggak bisa dihindari. Karena itu respon alamiah tubuh itu ya kuncinya, jadi nggak bisa dihindari. Dan nggak perlu dihindari juga sebenarnya. Gimana caranya kita bisa manage stres itu step pertama tuh aku selalu bilang tuh sama klien, step pertama itu kita harus identifikasi dulu masalahnya apa, identifikasi dulu penyebabnya apa gitu. Karena kalau kita nggak tahu penyebabnya apa ya otomatis solusi kita itu nggak akan tepat sasaran kan. Kayak mungkin sebenarnya kita stresnya karena tesis, tapi kita malah solusinya itu malah nonton atau apa gitu, pokoknya sesuatu yang nggak nyambung sama tesis ya jadinya nggak akan terselesaikan juga kan stresnya ini. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya apa, terus harus kenali dulu gejala stres pada kita itu apa, karena kan bisa beda-beda ya, nggak semua orang stres itu uring-uringan, tapi ada aja stres ujung-ujungnya jadi stress eating atau jadinya maunya nonton terus, tidur terus, atau tiba-tiba jadi muntah darah, sakit mah, itu bisa beda-beda. Jadi kenali dulu penyebabnya apa dan kenali dulu gejalanya apa. Jadi kita tahu nih ketika kita sedang merasa stres. Gitu. Berarti step pertama. Step selanjutnya. Nah, step selanjutnya itu be kind to yourself. Be kind to yourself. Jadi gimana tuh? Ketika kita udah tahu nih, oh sekarang saya sedang merasa cemas ya karena deadline tesisnya sebentar lagi gitu. Ya be kind to yourself ya, biar izinkan perasaan kita itu merasakan apa yang dia rasakan gitu. Perasaan dia, itu ada gimana? Dia as in enggak, ya si perasaan itu. Oh, si perasaan, baik. Oke. Jadi kalau perasaannya itu sedang sedih, ya berikanlah waktu, berikanlah ruang untuk si sedih itu, gitu. Kalau misalnya marah pun ketika sedang marah, ya silahkan aja berikan ruang untuk kemarahan itu, gitu. Perasaan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang jelek, tapi perasaan itu juga respon alamiah tubuh, gitu. Jadi yang bisa salah itu apa? Ya perilakunya kan. Misalnya kita marah, terus kita jadinya
mukul orang, ya itu baru tuh perilakunya salah. Tapi kalau perasaan marahnya, misalnya marah karena tiba-tiba teman kita nikung pacar, ya gitulah ya, gitu misalnya ya Ada aja marah banyak ya di luar sini kan yang nonton. ya marah ya silakan marah, si perasaan marahnya itu ya diizinkan aja gitu, karena kayak yang tadi kita omongin kan, perasaan itu seperti rumah, ketika ngep butuh ventilasi, butuh dikeluarkan dulu gitu. Aku relate sih Fir ke waktu aku konsul sama psikolog soal trauma. Jadi kan itu kan emang udah terus menerus sudah bertahun gitu. Jadi kayak Vira bilang tadi, dikeluarin, mau misalnya bisa lewat lari, teriak. Betul. Jadi dengan media-media yang mungkin ya how it works to you gitu ya, as long as tidak mukul orang ya kayak tadi ya. Jadi si perasaannya itu nggak salah, perasaannya itu ya biarin aja as it is, tapi perilakunya kita cari channel yang lebih acceptable, channel yang tidak mengganggu diri sendiri dan orang lain gitu. Be kind to yourself, itu yang kedua. Maksudnya itu ya, emotional allowance gitu ya. Terus yang bisa kita lakukan juga sebenarnya adalah sampaikan itu gitu ke orang-orang kalau bisa ya, kalau memang ada orang yang terpercaya, kalau emang punya teman curhat ya disampaikan aja sedang stres nih karena apa, karena itu dia pentingnya ventilasi yang tadi kita omongin gitu. Atau kalau memang merasa nggak ada teman yang bisa dipercaya sepenuhnya ya bisa ke psikolog seperti itu. Mungkin step terakhir itu yang paling sulit kali ya, obrolin. Ya, reach out. Ya sebenarnya kalau memang kita juga belum siap untuk menyampaikan hal itu ke orang, kita bisa latihan journaling misalnya, dituliskan atau ditumpahkan melalui gambar kalau emangnya bisa gambar gitu. Tapi intinya coba kalau bisa reach out ke orang-orang, atau pokoknya diventilasiin lah sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi Fir, mungkin sedikit out of the track gitu ya, karena Vira nyebut journaling. How to be true to yourself? Gimana? How to be true to yourself? Kayak even ketika nulis diary, itu tuh kadang you hide something from yourself, padahal nobody is gonna read that book, ya kan? Mungkin karena Vira nyebut itu gitu, I was wondering. Percaya nggak kalau sebenarnya the meanest judge to us itu sebenarnya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri gitu. Iya. Ya, jadi misalnya ada orang nih yang ngejudge kita, itu tuh nggak akan membuat kita down kalau kita nggak mengiyakan judgement itu, ya nggak? Iya benar. Iya. Kita merasa down karena kita percaya sama judgement-nya mereka. Jadi sebenarnya yang jadi minus judge di sini siapa? Diri kita sendiri kan. Gitu. Mungkin itu yang bikin sulit ya. Bahkan ketika journaling pun sulit untuk jujur sama diri sendiri karena tanpa kita sadari kita sering menghakimi diri kita gitu. Makanya yang perlu kita lakukan adalah be kind to yourself. Ketika kita sudah tahu apa yang sebenarnya kita rasakan, ketika kita sudah tahu apa yang sebenarnya kita pikirkan, ya cukup menerima hal itu apa adanya, cukup menerima bahwa itu adalah respon alamiah yang kita rasakan sebagai respon dari masalah-masalah yang sedang kita alami gitu. Cukup terima aja, no judgment. Kalaupun kita baru menyadari fakta yang kurang menyenangkan tentang diri kita, cukup oke, ternyata saya orangnya seperti ini, ya wajarlah saya seperti ini karena saya pernah mengalami ini gitu. Jadi ya be kind to yourself, agar kita jadinya nggak self judgment gitu, dan lama-lama akhirnya kita bisa terbiasa untuk menerima diri kita apa adanya, jadi kita bisa jujur juga sama diri kita. Ketika journaling itu nggak perlu lagi memfilter ke diri sendiri. Iya, karena I've been there, I've experienced that. Kayak, maksudnya kayak mau nulis, tapi kayak ada satu sisi kayak aku nggak mau mengakui the weaknesses.
Karena mungkin ketika kita say it out loud, ketika kita nulis, kita seolah-olah mengakui bahwa kita punya weakness itu. Padahal having weakness itu sesuatu yang normal banget gitu. Oke. Nah, itu tadi ya self judgment tadi ya, berarti ya. Itu yang biasanya jadi masalah sih. Jadi kita juga nggak mau jujur ke orang lain, nggak mau jujur ke diri sendiri karena sebenarnya kita sedang menghakimi diri kita. Berarti solusinya adalah be kind to yourself tadi ya, Fir ya. Accept the way you are gitu ya. Yes, itu. Jadi jangan, manusia itu bukan hanya soal positifnya doang, bukan cuma soal kelebihan doang, tapi ya semua manusia itu punya kekurangan gitu. Menerima kelebihan itu gampang, tapi ya menerima kekurangan itu kan easier said than done. Iya, benar. Tapi setidaknya per step-nya kita udah tahu dulu gitu. Kalau nggak tahu ya gitu. Iya, benar-benar. Tapi memang banyak sekali gitu loh, kan sekarang bertebaran gitu kan, maksudnya kayak you need to accept the way you are and stuff. Tapi at the end of the day, itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan, walaupun sangat bermanfaat. Makanya mungkin juga bantuan dari psikolog gitu kan sangat bermanfaat untuk hal ini. Untuk pengembangan diri kita sendiri kan, self development. Wow, Fir, luar biasa. Ini sesinya mahal sekali nih. Mahal ya, iya sih, benar. Ini sesinya mahal sekali nih dari ngomong. Jadinya dapat pencerahan semacam ini gratis ya. Iya, ini guys, kalau kalian ke psikolog ini, kira-kira ini berapa ini kantong yang akan kalian keluarkan? Tapi mungkin pada penasaran tuh, Fir. Oh iya benar. Kalau ke psikolog tuh mahal nggak sih? Yang mahal itu sih sebenarnya tergantung dompet kita masing-masing ya. Benar-benar. Iya, mungkin bisa pencerahan kepada teman-teman semua kalau mau ke psikolog tuh kira-kira berapa gitu yang harus dibudgetkan. Kalau di Indonesia sebenarnya cukup bervariasi gitu ya. Dan sebelumnya harus tahu dulu bahwa biasanya ke psikolog itu hitungannya per jam gitu. Biasanya satu sesi itu 1 jam, 1,5 jam, sampai maksimal 2 jam lah gitu biasanya satu sesi gitu. Biasanya hitungannya per jam bervariasi mulai dari 100.000 per jam sampai ada juga yang 1,5 JT per jam itu juga ada gitu. Wow, jadi teman-teman bisalah ini menghargakan ini nih, Intox kali ini nih mahal sekali nih. Ini cuma dengan view, like, subscribe udah. Benar sekali Vira, jangan lupa di subscribe pokoknya. Jadi ini terima kasih banyak Vira atas waktunya, atas ilmunya yang luar biasa. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman kita di luar sana. Ya, apalagi bisa meluruskan hal-hal yang selama ini kayak aku sendiri nggak tahu bahwa psikiater dan psikolog bukan psikologi. Psikolog itu dia sekolah di fakultas yang berbeda. Ya, dan luar biasa terima kasih juga ilmunya soal stress management ya, dan itu sangat penting sekali buat teman-teman di luar sana. Kita yang masih muda-muda harus bisa selalu mengontrol stres ya, karena stres itu ada yang baik ternyata. Betul. Jadi bukannya kita mencegah atau menendang stres gitu ya, enggak gitu ya, tapi justru kita belajar memahami, siapa tahu sebenarnya dia memang memberikan sinyal yang penting nih bagi kita, jadi malah bermanfaat buat kita sendiri. Iya. Oke, terima kasih banyak Vira. Salam buat De Azima. Oh iya. Kapan ya kita bisa ketemu? Bundanya diculik nih sebentar untuk ngobrol-ngobrol. Thank you ya. Ya, sama-sama. Makasih juga udah diundang ke Intox. Insya Allah nanti kita collab lagi. Mungkin ada topik lagi yang lebih ini. Ya mungkin teman-teman kalau ada topik yang mau dibahas bisa komen. Kenapa saya jadi seperti Tommy Iya. Iya benar banget. Tapi teman-teman kalau ada teman-teman yang mau suggest mau dibahas topik apa,
bisa langsung tulis di komen. Nanti aku akan mencoba untuk mencari narasumber terpercaya ahlinya gitu untuk membahas. Nggak harus tentang psikologi, tapi Intan kenalannya banyak kok. Insya Allah. Ini mungkin teaser nih buat teman-teman. Episode selanjutnya kita bakal bahas women empowerment. Kita bakal bahas women dari sisi apa ya, menarik nanti ya, ditunggu aja. Oke, thank you Vira. Sama-sama. Nah, assalamualaikum. Halo. Jangan lupa subscribe guys, subscribe.